Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian elemen dan energi dan daya listrik. Untuk itu kita awali dari sini. Kalian ingat kembali lagi tentang rangkaian sederhana yang hanya terdiri dari hambatan dan sumber arus. Di sini ada perbedaan dari yang kemarin waktu bahas hukum Kirchhoff kemarin itu. Kalian perhatikan sumber arusnya kalau misalkan di sini terbuat dari baterai, maka baterai itu kan dibuat dari bahan, di situ ada elektrodanya, ada karbonnya dan juga ada sengnya kan gitu kan. Sama dengan hambatan kawat penghantar tadi itu. Jadi bahan yang dipakai untuk membuat baterai itu pun juga akan menyerap energi listrik. Hambatan miliknya bahan yang dipakai untuk membuat sumber arus atau membuat baterai itu diistilahkan dengan hambatan dalam. Nah, dilambangkan dengan R kecil. Nah, sehingga kalau ini adalah rangkaian sederhana, kita tetap mengikuti hukum Ohm. Ingat hukum Ohm apa? V sama dengan I kali R, volt sama dengan ampere dikalikan Ohm kan gitu. Sehingga kalau kita punya I sama dengan epsilon dibagi R plus R. Jadi R hambatan dalam miliknya baterai dengan R beban ini hubungannya adalah seri. Nah, kalau kita masukkan di sini, maka kita akan punya ini. Jadi IR sama dengan epsilon min IR kecil. Nah, ini ada istilahnya di sini. Jadi I kali R tanpa hambatan dalam, atau I kali R, I yang mengalir dikalikan R, ini yang diistilahkan dengan tegangan jepit. Nah, jadi ini dilambangkan dengan V, berarti V sama dengan I kali R. Jadi tanpa energi yang diserap oleh hambatan dalam, maka V yang ada di sini diistilahkan adalah tegangan jepit. Nah, jadi IR sama dengan epsilon min I kali R hambatan dalam, V sama dengan epsilon min IR. Jadi tegangan sumber dikurangi dengan tegangan oleh hambatan dalam, itulah yang digunakan oleh resistor. Jadi tegangan yang digunakan oleh resistor atau oleh ban inilah yang diistilahkan dengan tegangan jepit. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang lanjutannya coba perhatikan untuk rangkaian seri paralel baterai. Saya kira kalian sudah paham. Jadi kalau rangkaiannya seri, misalkan baterainya seperti ini, maka kutub positif negatifnya disambungkan. Kalau kalian jajar-jajar pewanjang juga boleh tanpa penghantar. Kalau rangkaian paralel berarti apa? Positifnya dijadikan satu, dihubungkan. Ini negatifnya dengan negatif dihubungkan. Nggak asing lagi untuk rangkaian seri dan paralel. Sekarang yang perlu kalian perhatikan di sini. Gabungan sumber tegangan listrik, hubungan beberapa elemen yang identik, nah, misalkan baterai, dalam satu rangkaian seri atau paralel dapat mempengaruhi besarnya kuat arus yang mengalir melalui rangkaian tersebut. Untuk itu, untuk rangkaian elemen seri, misalnya rangkaiannya seperti ini, bebannya adalah R, maka berapa besarnya I sama dengan NE per R plus NR. N adalah banyaknya sumber arus. Jadi kalau ini baterai, ini kan yang digambar 3, di sini ada titik-titik. Jadi berapapun jumlahnya, berarti jumlahnya berapa? Jumlahnya N. Maka besarnya kuat arus yang mengalir I sama dengan NE dibagi R dibagi R plus NR kecil. R kecil adalah hambatan dalam. Kemudian untuk rangkaian paralel, nah ini bedanya, diingat-ingat. Jadi R, rangkaian paralel kalau dijajar, berapapun jumlah jumlah baterainya, maka tegangannya, V-nya itu adalah sama. Ingat, pada rangkaian paralel yang sama adalah V, pada rangkaian seri yang sama adalah I.
Sehingga R yang ada di sini, R ini adalah hambatan dalamnya terhubung secara paralel. Ingat pada rangkaian resistor kemarin, kalau hambatan itu disusun secara paralel, maka rumus yang berlaku 1/R sama dengan sigma 1/Rn, kan gitu tuh. Nah, sekarang berarti I sama dengan E dibagi R ditambah R kecil dibagi N. R kecil adalah hambatan dalam. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang diperhatikan bedanya menghitung besarnya kuat arus yang mengalir. Di sini kalau semakin banyak E berarti semakin besar tegangannya. Tapi kalau paralel berapapun jumlahnya ya akan tetap sama. Nah, besarnya adalah kalau misalkan satu baterai itu 1,5 volt, 10 baterai tetap 1,5 volt, 100 baterai ya tetap 1,5 volt. Jadi kalau merangkai baterai menginginkan tegangannya bertambah ya harus dirangkai secara seri. Nah, itu ya. Kita lanjut ke energi listrik. Nah, kalian perhatikan ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari. Energi listrik adalah besarnya usaha untuk memindahkan muatan Q pada beda potensial V. Nah, jadi kalau rangkaiannya terdiri dari baterai dengan bebannya ini digambar lampu. Nah, seperti ini ya. Maka besarnya energi listrik berapa? Q banyaknya muatan yang mengalir dikalikan V. Q kali V. Jika kalian punya rumusnya Q sama dengan I kali T, maka rumusnya V bisa diganti dengan apa? VIT. Ini tuh. Jadi I kali T kan Q. V sama dengan V kali Q, berarti VIT. Jika V diganti dengan I kali R, maka V-nya diganti IR. Jadi ini kan V, I kali R dikalikan IT. Jadinya I kuadrat RT. Kalau I-nya diganti V per R, nah ini I kuadrat kan? Diganti V per R, berarti jadinya apa? V kuadrat per R dikalikan T. V kuadrat per R kali T. Ini kan dari apa? I yang ini kan V kuadrat per R kuadrat. Di sini ada R, R-nya dicoret. 1 tinggal 1. Nah ini ya. Nih rumusnya energi. Kita lanjut ke daya listrik. Pengertiannya dulu. Daya listrik adalah besarnya kecepatan energi listrik yang diubah menjadi energi bentuk lain tiap satuan waktu. Jadi daya listrik adalah energi tiap satuan waktu. Sebenarnya rumusnya bagaimana? Dari tadi rumusnya energi listrik tadi itu W per T. Gitu ya. Kalau W-nya adalah I kuadrat RT, ya berarti tinggal I kuadrat RT dibagi T, tinggal I kuadrat R. Kalau rumusnya V kuadrat per R kali T dibagi T, ya tinggal V kuadrat per R. Kalau rumusnya VIT dibagi T, tinggal V kali I. Ini ya, VIT tinggal V kali I. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan ini, biasanya kalau hitungan energi listrik yang ada di rumah-rumah itu kan biasanya ngitungnya adalah kWh. Apa itu kWh? Kilowatt hour. Jadi ngitungnya jam, dalam 1 jam, sedangkan watt itu ngitungnya kan per sekon. Nah, ingat di sini sekon menjadi ini 1 kilowatt adalah 1000 watt. Nah, 1 megawatt adalah 1 juta watt. Biasanya kalau yang di rumah kecil-kecil itu biasanya kilowatt, berapa kWh kan gitu. Tapi kalau gardu yang untuk perusahaan itu biasanya atau mungkin untuk satu wilayah itu ngitungnya sudah berapa megawatt kan gitu. Oke, itu saja yang perlu kita bahas tentang rangkaian elemen dan energi dan daya listrik. Selanjutnya latihan soalnya saya taruh di deskripsinya video ini. Nanti pekerjaannya kalian
Nah, selanjutnya pemasangan voltmeter. Pemasangan voltmeter dipasang secara paralel terhadap hambatan. Jadi kalau kalian punya skema seperti ini, nah, menghitung V1, V yang ada di R ini, V2, V yang ada di R ini, dan di sini V sumber dipasang secara paralel. Kalau ada bendanya bagaimana masangnya? Kalian perhatikan ini. Ini sumbernya. Tadi kan ini V dah. Nah, ini mengukur V sumber. Jadi kalian perhatikan kutub positif voltmeter harus nyampe ke kutub positif sumber. Kutub negatif voltmeter kalau kalian telusuri harus nyampe ke kutub negatif sumber. Demikian pula ini. Jadi kalau ini tadi rangkaian resistornya kan seri. Resistor tidak punya kutub. Jadi kalian sambung aja. Nah, disambung ini secara seri. Terus masing-masing R ini dihitung atau diukur beda potensialnya. Nah, pemasangannya secara paralel. Nah, kalian juga tetap kutub negatif, kalau kalian sambung ke sini, kalau kita telusuri harus nyampe ke kutub negatif sumber. Kutub positifnya voltmeter kita sambung ke lampu, kalau ini kita telusuri ke sini, nah, juga harus nyampe ke kutub positifnya sumber. Ini juga demikian, yang ini negatif. Nah, ke sini, nah ini ke sini, nah nyampe ke kutub negatif sumber. Positifnya juga gitu, positif, yang ini ya. Ini ke sini nyampe ke kutub positifnya sumber. Jadi yang terpenting itu ya, positif negatifnya tidak boleh terbalik. Kalau terbalik misalkan apa cirinya? Ya nanti berarti skalanya arahnya ke menuju ke 0. Nah di sini istilahnya itu berkebalikannya. Tidak mau jalan ke arah skala yang lebih besar. Nah itu berarti terbalik. Nah jadi pemasangan secara seri. Yang ini kan aslinya ini, kalau diukur atau dipasang voltmeternya jadinya adalah ini. Ini hanya menegaskan saja, saya khawatir aja pas menggunakan kit di sana ada yang belum paham, lalu yang sudah paham tidak ada masalah. Nah sekarang ini rangkaian paralel. Nah jadi kalau paralel tetap satu resistornya masuk ke sumber, ini kan saklar. Nah, karena tidak ada positif negatifnya, maka kalau paralel sambungkan di kiri kanannya. Nah, bedakan sama yang seri tadi itu. Nah, kalau seri kan ini saling menyambung kan. Kalau paralel di sini ya ditaruh di kiri kanannya. Nah, karena ini kabel, biasanya kalian gambarnya kan skema kan gitu. Nah, kemudian yang ini coba perhatikan. Membaca hasil pengukuran rangkaian paralel. Nah, sekarang kalau pemasangan ampermeter. Ampermeter kan dipasang seri, sedangkan ini resistornya rangkaiannya adalah paralel. Kalian perhatikan ada titik cabang, berarti di sini ada I1, I2, yang ini adalah I sumber. Nah, I sumber yang ada di dekat kutub positif dengan yang ada di dekat kutub negatif harus sama. Kenapa? Ingat hukum Kirchhoff. I1 ditambah I2 sama dengan I sumber. Kalau ini kan I yang masuk cabang I sumber, yang keluar I1, I2. Di cabang sini yang masuk titik cabang I1 dan I2, yang keluar adalah I sumber. Nah, ngukurnya ampermeter masangnya adalah secara seri. Kalau ini saling menyambung. Nah, jadi yang ini di paralel, yang ini di seri dengan ampermeter. Nah, terus disambung dengan ini paralel ke sini. Sama, kalau diurut ke sini yang negatif juga harus nyampe ke kutub negatif, yang positif juga harus nyampe ke kutub positif. Jadi masangnya ampermeter diperhatikan. Intinya tadi itu yang positif kalau ditelusuri harus nyampe ke kutub positif, yang negatif harus nyampe ke kutub negatif sumber gitu. Nah, rangkaiannya paralel diperhatikan. Ini ya. Nah, kalian bisa praktek menuju ke laboratorium virtual. Kemarin sudah saya minta untuk download aplikasinya, itu dipelajari lagi. Silahkan.
Itu ya, ini yang perlu saya tekankan. Oke. Videonya yang kali ini sampai di sini aja dulu. Selanjutnya kalian bisa latihan soal yang nanti atau yang soalnya saya taruh di deskripsinya video, tetapi mengumpulkannya di e-learning seperti biasanya. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.